warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Zaimatul Husna dengan nomor NIM 222011034 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini kita akan belajar tentang Daulah Umayyah. Nah, dari Daulah Umayyah ini kita akan membahas mengenai 4 materi, yaitu yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Umayyah, perkembangan Daulah Umayyah, ilmuwan muslim, dan juga faktor dari kemunduran Daulah Umayyah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini sebenarnya sudah ada pada zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum agama Islam datang. Daulah Umayyah ini berasal dari kabilah Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Syam bin Manaf, yang mana kabilah ini selalu bersaing dengan Bani Hashim. Tetapi pada peristiwa Fathu Makkah, yaitu yang terjadi pada 8 Hijriah, Daulah Umayyah masuk Islam dan diberi kewenangan untuk menjaga keamanan Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan, salah satu pemimpin Daulah Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, diangkat menjadi gubernur Syam atau Syria. Lalu pada peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang mana itu pembunuhnya masih menjadi tanda tanya, orang Madinah ini mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi Khulafa Ar-Rasyidin selanjutnya. Namun pada saat peristiwa pembaiatan, tidak semua kaum muslimin itu mau membaiat Ali bin Abi Thalib, dan salah satu yang nggak mau membaiat Ali bin Abi Thalib itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib dikarenakan beliau merasa bahwa pembunuh Utsman bin Affan ini tidak mau diusut. Padahal pada saat itu Ali bin Abi Thalib ini merasa bahwa beliau ingin menjaga keamanan negara terlebih dahulu, menjaga kestabilan negara terlebih dahulu. Jadi kalau udah stabil, beliau akan mengusut Utsman bin Affan. Nah, tetapi kan ini menjadi perbedaan ijtihad pemikiran antara Daulah Umayyah dan juga Ali bin Abi Thalib ya. Nah, dari perbedaan ijtihad inilah yang menimbulkan terjadinya perang Siffin, yang mana perang Siffin ini terjadi antara Daulah Umayyah dan juga kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, dari perang Siffin ini telah menewaskan banyak sekali kaum muslim, dan hampir pada saat itu hampir Daulah Umayyah ini hampir kalah, terdesak. Nah, ketika hampir terdesak ini, Amr bin Ash, yaitu salah satu kelompok yang berperang dari Daulah Umayyah, ini mengusulkan untuk berdamai dengan Ali bin Abi Thalib dengan cara arbitrase atau tahkim. Dan usulan ini disetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa arbitrase atau tahkim ini, beliau Daulah Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, diwakili oleh Amr bin Ash, dan dari Ali bin Abi Thalib ini diwakili oleh Abu. Dari perundingan ini membuat keputusan bahwa keduanya harus melepas klaim menjadi khalifah. Tapi keputusan ini ternyata sangat merugikan dari pihak Ali bin Abi Thalib, dikarenakan Ali bin Abi Thalib ini melepas jabatan dari khalifah, tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan ini tetap menjabat menjadi gubernur Syam atau Syria. Dari perundingan ini menyebabkan kekecewaan sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib, sehingga pada saat itu umat Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kaum Daulah Umayyah, lalu yang kedua yaitu kaum Syiah, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga yaitu kaum Khawarij, yang mana itu adalah kaum yang keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib. Nah, dampak dari peristiwa tahkim atau arbitrase inilah yang menyebabkan tentara Ali bin Abi Thalib ini semakin melemah. Dan juga puncaknya pada tanggal 17 Ramadan, Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh salah satu kaum Khawarij, yaitu Ibnu Muljam, pada saat sholat subuh. Dari peristiwa meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, orang-orang Madinah ini mengusulkan untuk mengangkat Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Tetapi Hasan bin Ali ini lebih memilih berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan cara memberikan gelar khalifahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi dengan syarat Muawiyah bin Abi Sufyan ini harus memenuhi 4 syarat dari Hasan bin Ali.
Nah, dari peristiwa perdamaian inilah yang disebut dengan peristiwa Amul Jamaah atau Tahun Persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir pada tahun 660-61 Masehi, dan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Daulah Umayyah. Jadi Daulah Umayyah ini berkuasa mulai dari tahun 661 Masehi yang ditandai dengan peristiwa Amul Jamaah sampai pada tahun 750 Masehi. Nah, Daulah Umayyah ini menerapkan sistem monarki atau kerajaan. Selama 90 tahun berkuasa, Daulah Umayyah ini pernah dipimpin oleh 14 khalifah, yaitu lanjut ke pembahasan kedua, yaitu perkembangan Daulah Umayyah. Nah, perkembangan Daulah Umayyah ini ada banyak. Jadi kita akan belajar satu persatu. Yang pertama yaitu di bidang sosial. Nah, di bidang sosial, Daulah Umayyah ini telah berkembang terdapat 7 bangunan, yaitu yang pertama di lembaga pengadilan dan kepolisian, yang kedua rumah sakit, yang ketiga jalan raya, 4 sarana olahraga, 5 tempat-tempat minum, yang keenam kantor polisi, dan yang ketujuh pasar atau pertahanan. Yang selanjutnya ada di bidang budaya. Di bidang budaya ini yang pertama yaitu bahasa Arab pada saat itu pernah menjadi bahasa internasional. Lalu yang kedua, Daulah Umayyah ini mencetak uang. Yang ketiga, mendirikan pabrik kain sutra. Yang keempat, mendirikan industri kapal dan senjata. Yang kelima, gedung-gedung pemerintahan. Yang keenam, membangun irigasi. Yang ketujuh, membangun pusat perkembangan ilmu dan adab. Yang kedelapan, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Nah, yang ada di gambar itu adalah salah satu contoh dari mata uang pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya ada di bidang politik militer. Nah, di bidang politik militer, Daulah Umayyah ini membentuk 5 lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama lembaga politik atau An-Nizam Asy-Syiyasi, yang kedua lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali, yang ketiga lembaga tata usaha negara atau An-Nizam Al-Idari, yang keempat lembaga kehakiman atau An-Nizam Al-Qadai, yang kelima yaitu lembaga ketentaraan atau An-Nizam Al-Harbi. Lalu beliau dalam Daulah Umayyah ini juga membentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah yang terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu Sekretaris Persuratan, Sekretaris Kepolisian, Sekretaris Kehakiman, Sekretaris Keuangan, dan juga Sekretaris Tentara. Nah, kemudian untuk mengurusi keselamatan para khalifah ini, Daulah Umayyah membentuk Al-Hijabah atau ajudan, dan semua orang yang menghadap ke khalifah itu harus meminta izin kepada Al-Hijabah. Selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan ketiga, yaitu ilmu muslim pada Daulah Umayyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang tokoh ahli ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 65 Masehi. Nah, para tabi'in pada masa itu mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah. Kemudian, pada masa Daulah Umayyah, terdapat para penulis ilmu hadis, yaitu yang pertama Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, yang mana beliau ini dianggap menjadi penulis hadis pertama. Lalu pembukuan hadis selanjutnya dilanjutkan oleh Ibnu Jurayj, lalu Ar-Rabi' bin Sahib, dan juga masih banyak lagi. Yang kedua, kita akan membahas tentang tokoh ahli ilmu tafsir. Nah, pada masa Daulah Umayyah ini telah lahir beberapa madrasah yang mengajarkan tentang ilmu tafsir. Di antaranya yaitu Madrasah Mekah, lalu yang kedua Madrasah Madinah, dan yang ketiga yaitu Madrasah Irak. Yang ketiga yaitu tokoh ahli ilmu fikih. Nah, tokoh-tokoh ahli ilmu fikih pada Daulah Umayyah ini yaitu yang pertama Syu'uriyah bin Haris, lalu yang kedua Alqamah bin Qais, lalu yang ketiga Masruq al-Ajda', dan yang keempat Al-Aswad bin Yazid. Nah, salah satu peninggalan pada masa Daulah Umayyah yang masih terkenang sampai sekarang yaitu karyanya dari Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta. Lalu tokoh ahli ilmu tasawuf. Nah, di antara tokoh ahli ilmu tasawuf pada masa Daulah Umayyah yaitu yang pertama Sa'id bin Musayyab, yang kedua Hasan al-Basri, dan yang ketiga yaitu Sufyan as-Tsauri. Selanjutnya adalah tokoh ahli bahasa dan sastra. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa salah satu perkembangan Daulah Umayyah yaitu bahasa Arab yang resmi menjadi bahasa internasional ini membuat penggunaan bahasa Arab itu semakin luas. Dan pada masa Daulah Umayyah ini lahirlah ahli bahasa yang bernama Sibawayhi. Lalu selanjutnya adalah tokoh-tokoh sastrawan pada masa Daulah Umayyah, yaitu yang pertama Nu'am bin Bashir al-Ansari, yang kedua Qais bin Mulawwah, lalu yang ketiga Al-Akhtal, lalu yang keempat Abul Aswad al-Duwali, lalu yang kelima Al-Farashdak, dan yang keenam adalah Jarir. Yang keenam yaitu tokoh ahli sejarah dan geografi. Pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku.
Nah, salah satu karyanya yaitu kitab Al-Muluk wal Akhbar Al-Madi, lalu yang kedua Zuhara Abdi, dan juga menulis buku Kitabul Amsal. Lalu yang ketujuh adalah tokoh ahli ilmu kedokteran. Pada masa kepemimpinan Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah itu didirikan sekolah tinggi kedokteran. Beliau juga memerintahkan para dokter untuk melakukan riset ke berbagai negara dengan anggaran yang cukup. Selain itu, terdapat gerakan terjemah buku-buku kedokteran yang mendukung perkembangan ilmu kedokteran pada masa itu. Nah, salah satu tokoh yaitu Khalid bin Zaid bin Muawiyah itu adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan juga kimia. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu faktor kemunduran Daulah Umayyah. Nah, faktor kemunduran Daulah Umayyah ini terdapat 5 faktor. Yang pertama, yaitu karena sistem pergantian khalifah. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa sistem pemerintahan khalifah pada masa Daulah Umayyah ini menggunakan sistem monarki, yang mana pergantian khalifahnya ini berdasarkan keturunan. Nah, dari sistem inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat antar anggota keluarga. Lalu yang kedua yaitu latar belakang Daulah Umayyah. Maksud dari latar belakang Daulah Umayyah ini yaitu terdapat konflik politik yang mana itu dapat menyedot kekuatan pemerintahan. Lalu yang ketiga yaitu terdapat pertentangan etnis antar suku. Nah, pertentangan etnis antar suku ini maksudnya yaitu antara suku Arabia Utara dan juga suku Arabia Selatan, yang mana pertentangan ini semakin meruncing sehingga dapat menjadi salah satu faktor kemunduran Daulah Umayyah. Lalu yang keempat yaitu lemahnya kedaulatan pemerintah yang disebabkan oleh gaya hidup mewah di lingkungan istana dan kurangnya perhatian para khalifah atau para penguasa terhadap agama. Lalu yang kelima yaitu munculnya kekuatan baru. Munculnya kekuatan baru ini maksudnya munculnya gerakan yang didukung oleh Bani Hashim. Nah, Bani Hashim tadi kan pada masa jahiliyah kan sudah bersaing ya. Nah, muncullah gerakan dari Bani Hashim ini karena mereka itu merasa di kelas yang diduakan oleh pemerintah Daulah Umayyah. Oleh karena itulah yang bisa menjadi faktor kemunduran Daulah Umayyah. Nah, dari 5 faktor inilah yang menjadi faktor kemunduran Daulah Umayyah. Nah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.